Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bersama seluruh Sivitas Akademik yang mengucapkan selamat datang di Universitas Riau. Ini kampus utama, Pak. Kita Universitas Riau punya kampus itu berapa titik ya? 5 titik. Bukan baru ada 4. Ini kampus utama, kemudian kampus yang induk dulu yang di bawah, kemudian kampus Fakultas Kedokteran. Kita punya kampus juga di Ubay, sekitar kompleks olahraga. Itu adalah kampus pendidikan olahraga dan pelajaran olahraga. Alhamdulillah kita punya kampus juga di Dumai, yang luasnya itu lebih kurang 50 hektar. Itu dulu adalah kampus awal berdirinya seluruh jurusan kelautan di berbagai provinsi. Dan dengan kampus ini kami informasikan Universitas Riau memiliki 10 fakultas. Satu program pasca sarjana itu mengasuh 98 program studi sampai Februari kemarin. Ada program studi yang baru Pak Ketua IKA yang keluar. Alhamdulillah Universitas baru keluar izin operasionalnya untuk program dokter manajemen di Fakultas Ekonomi. S2 Magister Teknik Mesin ya, Teknik Mesin. Dan juga baru keluar program pendidikan spesialis anestesi. Insya Allah pada awal tahun ajaran ini kita menerima mahasiswa baru. Jadi 98 program studi dulu. Beda dengan waktu kita dulu Pak Yani. Ya baru 10 prodi atau berapa. Sekarang udah 98 prodi. Mengasuh mahasiswa itu lebih kurang 35 mahasiswa. 35.000 mahasiswa. Mulai dari program D3 diploma sampai ke program doktor S3. Tenaga pendidik kita totalnya 1.100 lebih. Dengan tenaga pendidikan pegawai itu lebih kurang 750. Itu populasi yang ada di Universitas Riau saat ini. Dan alumni kita pada wisuda terakhir itu sudah lebih dari 100.000 yang sudah terdistribusi di seluruh Nusantara ini. Dan juga mahasiswa kita alhamdulillah juga mulai Sabang sampai Merauke sudah ada. Dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua. Ini adalah kebinekaan yang kita miliki juga. Ya, jadi pada kesempatan ini alhamdulillah
Pak Wakapolri nanti akan menyampaikan kuliah umumnya berkenaan dengan merawat kebinekaan di dalam era demokrasi. Kebinekaan yang kita miliki, demokrasi Pancasila yang kita miliki, ini adalah kekuatan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan kita dapat merawat kebinekaan ini akan dapat menjadikan negara Republik Indonesia ini semakin maju. Sumber daya manusia maju, Indonesia juga akan maju. Mudah-mudahan dengan kuliah umum ini akan dapat menambah dinamika pada kita usaha Riau, dan kami berharap pada kita semua, mari kita ikuti kuliah ini sampai akhir, dan tentu nanti kalau ada tanya jawab kita mohon pada adik-adik mahasiswa dan anak mahasiswa dan juga kepada kita semua. Pohon sialang tumbuh di hutan, tumbuh di sekolah pohon kenari. Kuliah umum dengan Pak Wakapolri segera kita laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya datang ke kampus saya yang sudah saya tinggalkan sejak 1997 dan baru pertama kali datang menemani Pak Wakapolri yang akan menyampaikan kuliah tentang kebangsaan. Karena pemberi kuliah umum dan penanggap sudah lengkap, rasanya kita tidak boleh membuang waktu percuma. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Pak Wakapolri. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu yang kuat sekali untuk Pak Wakapolri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendayung sampan di Indragiri, sampan dibuat anak Merapi. Senangnya hati datang ke Unri, serasa berkunjung ke kampus sendiri. Burung merpati terbang tinggi, hujan turun burung hinggap di pintu. Kampus Unri sudah tidak asing lagi karena saya kecil dan besar di Pekanbaru. Temanya adalah merawat kebinekaan di era demokrasi. Saya ingin menyampaikan agar membuka wawasan agak sedikit luas sebagai bahan buat kita semuanya, dan juga bisa kita kaji terkait bagaimana kita merawat kebinekaan di dunia. Saya ingin melihat terlebih dahulu yaitu politik dunia dan demokrasi. Kalau kita berbicara tentang politik dunia itu adalah anarki. Siapa yang kuat maka dia yang menang. Anarki dalam pengertian seperti itu. Dalam relasi hubungan internasional, relasi hubungan antar negara, satu negara dengan negara yang lain. Kenapa dikatakan anarki? Anarki itu bukan berarti satu kekerasan, tetapi ada ketidakteraturan. Karena masih terjadi konflik, masih terjadi perang, masih terjadi perselisihan antara satu negara dengan negara yang lain. Lalu ada yang bertanyakan ada PBB. PBB itu bukan pemerintahan seperti kita. Di Indonesia ada presiden, kalau bentuknya monarki ada kerajaan, ada perdana menteri dan lain sebagainya. Tetapi dia mengkoordinasikan itu untuk menjaga nilai-nilai universal yang ada supaya dipatuhi. Tetapi dia tidak punya power untuk mengendalikan satu negara dengan negara yang lain. Makanya berbicara ketidakteraturan, adanya ketidakteraturan relasi hubungan internasional. Nah, kalau kita melihat paradigmanya, kita jauh mundur ke belakang. Sebenarnya ada 3 paradigma dalam relasi hubungan internasional antara satu negara dengan negara yang lain. Paradigma yang pertama itu adalah paradigma yang kita sebut dengan realisme. Ketika satu negara ingin mendominasi negara lain, maka yang menjadi aktornya adalah negara
negara, aktor yang digunakan dikedepankan adalah militer. Kita bisa melihat ketika Prancis ingin menguasai negara lain, Napoleon Bonaparte, militernya yang berjalan menguasai dan sebagainya. Ini paradigmanya realisme. Tetapi kemudian berkembang. Pada Perang Dunia Pertama ada korban, kedua belah pihak terjadi perang. Nah, bagaimana solusinya? Nah, disinilah muncul yang namanya non-state actor. Kalau dulu hanya ada satu faktor tunggal dalam paradigma realisme, dalam paradigma liberalisme ini muncul aktor lain, non-state actor. Dan dia mengurus pada saat itu korban perang di antara kedua belah pihak yang namanya ICRC, Palang Merah Internasional. Dalam relasi hubungan internasional ini belum ada nilai-nilai universal yang mereka sepakati, yang mereka patuhi. Maka berkembanglah paradigma yang namanya paradigma konstruktivisme. Pada kesempatan ini, ya, yang saya katakan tadi, beberapa masalah yang muncul terkait dengan demokrasi, terkait dengan kebinekaan kita rawat terus. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memprovokasi kita, apakah melalui tindakan-tindakan sentimen identitas tadi, karena banyak, kemudian juga tadi tantangan kita sekarang masalah radikalisme, kemudian juga media sosial. Kalau ini berkelindan antara kondisi-kondisi seperti ini, itu juga berasa kerawanan buat kita semua. Nah, kita minimalkan lagi. Mari kita narasikan yang positif tanpa tentunya mengurangi kondisi yang kita mulai. Saya menyampaikan ini bukan memberitahu tidak boleh menyampaikan aspirasi, boleh. Nah, oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa itu harus berperan sebagai agent of change, lakukan perubahan itu kemajuan bangsa ini. Dari manapun dia asalnya, apakah dari Riau, dari Papua sana, dari Jakarta, dari NTT, dari Maluku, tapi kalau dia mempunyai eagerness, ya, kalau dia mempunyai keinginan dan dia tidak ingin menjadi orang biasa, saya yakin adik-adiknya akan menjadi orang-orang luar biasa. Beliau ini sudah banyak berperan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satunya beliau ini mempersatukan Indonesia dengan bahasanya, betul nggak? Betul. Ayo kita tunjukkan ke depan apalagi yang bisa kita berikan pada Indonesia ini, yang kelak Indonesia juga akan memainkan peran di dunia internasional tadi, mendominasi negara-negara lain dengan semua syarat yang sudah kita miliki, dan kita harus aware, waspada terhadap ancaman dari luar dari masyarakat. Dan setiap konflik itu betul-betul cerna betul, apakah ini memang betul-betul ya, konflik biasa atau ada kepentingan. Pada akhirnya saya ingin menyampaikan, bujang bergaris menanam seri petik kayu disimpan. Untuk kita sampaikan di sini salah dan hilang, tolong dimaafkan. Di atas dahan burung terbuat melihat rusa, tepi perigi. Salam perpisahan itu semua, lain masa bersua lagi. Bersua dengan ini kita kembali ke yang baru pada seri saja. Dan terima kasih kepada saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat komprehensif, jadi kita tenang. Semakin dekat karena yang menyampaikan pesan kita, orang terjadi. Nah, jadi harusnya lebih masuk pada adik-adik semua. Jadi Pak Wakapolri menjelaskan bagaimana sejarah demokrasi, apa yang terjadi sekarang di seluruh belahan dunia, termasuk media sosial. Bagaimana hoax itu terjadi mematikan demokrasi, bagaimana demokrasi melahirkan orang yang pro demokrasi dan anti demokrasi. Perkenalkan, nama saya Hedi Ramdan, saya dari Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari UKM Bahana Universitas Riau. Baik, saya ingin menanyakan Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai munculnya berbagai macam buzzer atau monster cyber
yang beriringan dengan pesta demokrasi di Indonesia. Sebenarnya siapakah dari balik ini semua? Sekian, terima kasih. Bagaimana sih buzzer, pandangannya terhadap buzzer itu? Ya ada namanya netizen, ada namanya influencer, ya. Sepanjang dia mempunyai data yang jelas, ya, orangnya jelas, saya kira itu nggak ada masalah. Apalagi kepentingannya untuk katakan, ini sekarang kan banyak toko-toko online, terus dia pakai, bisa saja. Tapi ketika dia menjadi buzzer, atau dia menyampaikan informasi yang tidak jelas, apalagi juga menggunakan robot-robot, menyampaikan berita hoax, ujaran kebencian, nah ini menjadi musuh kita bersama. Karena ini bisa merusak, apalagi berita hoax dan ujaran kebencian itu akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tapi biasanya kalau namanya influencer, netizen itu jelas itu, karena makin banyak followernya, itu juga akan dapat insentif gitu ya, akan dapat insentif. Tapi kalau buzzer-buzzer yang tidak jelas, namanya nggak jelas, apalagi menggunakan robot, saya kira itu nanti bisa kita lakukan penindakan melalui undang-undang ITE. Apalagi kalau dia menyampaikan berita-berita hoax, ujaran kebencian dengan provokasi-provokasinya, kita nggak percaya. Iya, pendapat kita masih di depan dan juga moderator kita juga masih. Oke, kita kepada yang kita semua. Terima kasih. Saya Nadia mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.